Peristiwa menyeramkan ini gak jauh dari tempat kami tinggal. Parah banget, ada makam yang dibongkar. Banyak warga yang dibuat resah, apalagi dibongkarnya makam itu ada kaitannya dengan mitos Jumat Kliwon. Astagfirullahaladzim. Padahal kan almarhum baru meninggal 3 hari yang lalu. Kok ada yang tega bongkar makam ini? Apa ada hubungannya sama kematian almarhum ya? Beliau kan meninggal tepat pada waktu malam Jumat Kliwon. Iya. Apa ini ada hubungannya sama hal ini? Bener, bisa jadi. Bisa jadi ya. Banyak banget arwah penasaran di situ. Aku harus cepat pulang. Siapa yang menahan topetku? Kok susah banget sih? Beri siapa-siapa? Ah! 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 Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa Dasar kamu? anak aneh. Nggak ada apa-apa, trik-trik sendiri. Iya kau tuh, kayak habis lihat hantu. Iya. Jangan ganggu aku! Siapa kamu? Pergi! Aku bilang pergi! Roy. Ah! Ada-ada aja kelakuan anak ya. Untung aja arwah kakek itu gak ngejar aku. Itu kan Desi. Desi! Hai, kok kamu ada di sini? Tadi aku belum pulang. Tapi kayaknya kamu ribet banget bawa-bawaannya. Iya. Roy, bantuin ya. Udah. Stop, Roy. Roy, udah Roy. Udah sampai sini aja. Aku kayak cium bau bangkai di rumah kamu. Bau bangkai? Iya, Des. Masa sih? Aku nggak nyium apa-apa tuh. Ya udah, Des. Aku mau pulang dulu. Takut dicariin sama Mama. Makasih ya, Roy, udah anterin aku. Aku pulang dulu ya. Yaudah. Bapak, itu apaan? Desi! Kamu udah berapa kali sih Bapak bilang kamu nggak boleh masuk ke ruangan ini? Desi minta maaf, Pak. Itu apa, Pak? Kamu ngapain, ha? Ini tuh cuma pajangan. Udah. Ayo keluar! Ayo keluar! Desi, sadar sayang. Desi. Roy, kamu gak apa-apa, sayang? Sakit, Nak. Kalau kamu sakit, kita ke dokter aja yuk. Iya, cepat siapkan mobil. Kakek nggak mau Roy kenapa ya. Roy, nggak apa-apa kok. Desi, Pak, Ma. Terjadi sesuatu sama Desi. Roy! Kamu tuh apa-apaan sih? Mas, kamu tuh sampai kapan sih kayak gini? Aku capek-capek banting tulang dan kamu gak ada niat sama sekali bantuin aku. Kamu pikir cari kerja itu gampang apa? Hah? Aku udah ngelamar ke sana ke sini belum aja ada yang nerima aku. Kamu harusnya kerja lebih giat dong, Mas. Kamu itu kepala rumah tangga, kamu bertanggung jawab sama aku dan Desi. Jadi kamu tuh mau nyindir aku, gitu?
Kamu bilang aku kepala rumah tangga yang nggak bertanggung jawab, gitu? Iya? Gini deh, Mas. Kalau kamu nggak bertanggung jawab sama aku, minimal sama anak kita, Mas. Ya, kamu pikir aku orang tua egois apa yang nggak mikirin anak sendiri? Kenapa bapak sama ibu selalu berantem ya? Orang tua kamu telah mengambil sesuatu milikmu, maka aku akan mengambil kamu sebagai penggantinya. Ikutlah denganku. Desi! Buka pintunya, Nak. Desi! Buka pintunya, Nak. Desi, buka pintunya! Desi! Buka pintunya, Nak. Desi, buka pintunya, sayang! Aduh, Kakak. Ya udah. Desi! Desi! Desi, sadar! Sadar, sayang! Desi! Sadar, Pak. Bapak, sayang! Bapak gimana nih, Pak? Yaudah, kita bawa ke kamar yuk. Desi, sayang. Desi, sabar ya, nak. Kamu harus kuat. Desi sadar dong, Nak. Ibu mohon dan sadar, Nak. Desi. Sabar, sayang. Ya. Pak Hasan. Akhirnya ketemu rumah kamu, Lastri. Mah, ini Lastri, pegawaiku di kantor. Oh iya, maaf ya malam-malam mengganggu. Ini Roy, anakku. Dia kan satu sekolah sama Desi. Katanya sih pengen ketemu. Desi ada Iya, iya Tan. Terjadi sesuatu sama Desi. Roy, boleh nolongin ya? Oh, boleh. Silakan masuk. Iya Tan. Kalian siapa? Mau apa kalian kesini? Enggak Om. Roy cuma mau bantu Desi doang. Pak, mohon izinin Roy untuk membantu anak Bapak. Ya tapi kan... Udahlah, Pak. Aku yakin banget Roy bisa menyelamatkan Desi. Silakan. Aku ada di mana? Ibu, Bapak, Desi pengen pulang. Kenapa, Roy? Pak, Desi lagi ada di alam lain. Roy, boleh tolongin ya? Pak, Mah. Boleh, sayang. Sayang, Desi. Desi, ikutin suaraku. Cepet, aku akan bantu kamu keluar. Desi, kamu di mana sih? Ibu, Bapak, Desi pengen pulang, Bu. Bapak. Roy. Roy, sayang. Kamu nggak apa-apa, sayang? Roy gak apa-apa. Desi sadar, Nak. Desi sadar, Nak. Desi, sayang. Ada ibu di sini, Nak. Kamu baik-baik aja, Nak. Ibu ambilin minum dulu ya. Kita sekalian permisi aja ya. Iya, Pamit dulu ya. Terima kasih. Gak usah ucapin apa-apa, Tan. Roy juga seneng kok bisa bantuin Desi. Ya, sayang. Mari. Iya.
Kenapa ibu tetap di sini? Iya. Atau bapak aja yang temenin ya? Iya. Ibu aja yang nemenin kamu di sini ya. Mas, nggak usah temenin. Biar kamu istirahat aja di kamar. Aneh. Desi kenapa ya tiba-tiba nggak bisa ngomong? Terus dia juga kenapa ya nggak mau lihat aku? Iya halo. Iya baik. Terima kasih. Iya ini bener-bener berita bagus buat saya. Iya terima kasih. Sarapan dulu ya. Lagi pada sarapan ya? Sayang kok kamu ketakutan gitu sih? Kalau kamu meluk-meluk kayak gini kan ibu nggak bisa kerja. Bu, udah tenang aja. Mulai sekarang, biar aku aja yang cari nafkah, ya? Beneran mas? Emangnya kamu udah dapat kerjaan? Tenang, kamu lihat aja nanti. Aku bakal bawa uang yang banyak. Yaudah, aku pergi dulu ya. Hati-hati mas. Ya. Lastri yang juga karyawan papanya Roy juga tidak bisa bekerja. Papa Roy sangat mengerti karena tahu masalah yang dihadapin oleh Lastri. Apalagi Desi sejak saat itu tidak bisa bicara karena takut dengan ayahnya Dodi. Lastri minta izin cuti. Ya dan Papa izinin. Karena menurut Papa, dari kejadian semalam itu, Desi butuh didampingi ibunya. Iya, Mama juga setuju, Pak. Desi, kamu kenapa nak? Kasihan Desi. Dia makin ketakutan. Roy, kamu kenapa? Enggak kok. Enggak kenapa-napa. Aduh, Mas Dodi kemana sih? Udah cuma malam gak pulang-pulang. Nah, teleponnya gak diangkat lagi. Tapi semenjak Mas Budi gak ada, Desi lebih tenang di rumah. Padahal udah sepagi ini, gara-gara semalam jadi kurang tidur. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Kenapa ada kekuatan gaib yang menyerang aku sama Desi? Siapa ya? Ya, Mas.
bubur siapa? Ya gerobak punya aku lah. Pokoknya mulai sekarang aku mau jualan bubur. Serius, Mas? Ya iyalah serius. Kalau aku nggak serius ngapain? Aku bawa gerobak ke rumah. Iya, aku tahu. Tapi kan modal untuk jualan bubur itu nggak sedikit. Sekarang kamu udah bisa beli gerobak. Uangnya dari mana, Mas? Kemarin tuh ada temen aku. Dia ngasih aku pinjam duit. Makanya aku bisa usaha bubur. Oh, teman siapa? Aduh, udah deh kamu nggak usah banyak nanya. Kan kamu sendiri yang nyuruh aku buat berusaha supaya aku bisa biayain kamu dan ke Desi. Iya, Mas. Itu yang aku mau. Ya iya, makanya mulai sekarang kamu dukung aku ya. Jualan bubur. Sejak saat itu Pak Dodi jual bubur ayam. Dagangannya laris manis. Banyak orang datang dari jauh-jauh cuman makan bubur ayam Pak Dodi. Tapi anehnya semakin laris dagangan bubur Pak Dodi, Desi malah makin takut dengan ayahnya. Anak ibu rajin banget sih belajarnya. Ya, ibu suapin mau lagi. Desi lihat nih sayang, bapak bawa apa? Bapak bawa mainan sama baju buat kamu. Kok kamu ketakutan gitu sih, Nak? Itu bapak bawa hadiah, kamu gak senang? Nih, ambil. Susah sayang. Desi denger ya. Bapak itu capek-capek kerja, bapak pengen bikin kamu senang. Sekarang lihat, semua berantakan. Bikin bapak kesel aja. Papa udah dong, Papa marah aja. Iya sayang sih. Kok aneh sih? Itu kan suara si kakek. Ada apa ya? Lonceng Papi berisik banget. Papi tidur. Kenapa sih, Ma? Kenapa ada suara lonceng kakek? Ya, Mama juga bingung, kakek tidur tapi ada suara lonceng. Jangan-jangan... Roy tunggu sini, Ma. Keluar aja, Ma. Roy takut, Ma. Roy, kenapa sih sayang? Kasih tahu Mama dong. Dia gak ada. Dia siapa, Roy? Tadi ada makhluk astral berwujud kakek tua di kamarnya kakek. Roy takut, Ma. Kok? Ya, kamu gak usah takut. Mama temenin tidur ya malam ini ya. Iya, Ma. Ya, kau tidur lagi sana. Malam itu Roy bener-bener sangat ketakutan. Sampai keluar keringat dingin. Dia takut banget hantu kakek itu balik lagi. Sepanjang malam saya berusaha untuk menenangkan dia. Roy bicara kepada saya sering diikutin Maklo karena dia sudah menolong Desi. Kok sakit sama biru kayak gini ya? Perasaan aku nggak kena apa-apa tadi. Bau apaan ini? Kok ada bau bangke sih? Dari mana ya? Sini kali ya? Kok nggak ada? Aneh
Aneh banget, baunya kok pindah-pindah sih? Bu, kamu nyium bau bangkai juga nggak sih di sini? Iya mas, dari tadi tuh aku nyari-nyari bau bangkainya dari mana. Aneh banget mas, kok pindah-pindah sih baunya? Jangan-jangan ada orang yang mau macam-macam sama keluarga kita nih. Aku yakin banget, pasti ada orang yang buang bangkai dari rumah. Iya mas, tapi anehnya asalnya itu dari mana? Baunya ada di mana sih, Mas? Desi, kenapa sayang, kenapa? Mas, ada apa sebenarnya ini, Mas? Apa yang terjadi? Siapa yang lakuin ini, Mas? Aku yakin banget ada sesuatu yang gak beres yang terjadi di rumah ini, Mas. Maksud kamu tuh apa sih? Mas, kamar Desi berantakan. Bau bangkai di mana-mana dan kita nggak tahu dari mana asalnya. Sekarang ada yang nakut-nakutin Desi, Mas. Ya itu kamarnya berantakan kali jadi bau. Atau mungkin ada tetangga di sini yang iseng buang bangkai jadi bau di sini. Dan bisa jadi Desi orang-orang cerita kan? Mas, Desi ketakutan kayak gini kamu bilang bohong gitu? Oh jadi kamu lebih percaya sama Desi daripada sama aku? Hah? Udah deh, di rumah ini tuh gak ada apa-apa, aman. Tapi Mas... Udah kamu gak usah ngomong macem-macem. Dan kamu gak usah bertingkah aneh-aneh, ngerti? Roy, ayo ikut saya Roy. Kita pergi dari sini Roy. Kamu harus ikut saya Roy. Tolong saya Roy. Ayo bantu saya Roy. Bantu aku Roy. Ayo ikut saya Roy. Roy gak mau. Ayo ikut saya. Roy gak mau. Sini Roy. Gak mau. Roy. Kamu harus ikut saya. Roy mau di sini aja. Roy gak mau. Tolong bantu saya Roy. Roy gak mau kek. Roy gak mau. Gak mau. Gak mau. Kamu mimpi apa sayang? Tadi kakek itu datang lagi mah. Dia maksa Roy ke suatu tempat. Roy gak mau tapi dipaksa terus mah. Roy takut mah. Gak apa-apa ya. Kan mama jagain di sini. Ya, udah tidur lagi ya. Bunga, kok sakit sama panas kayak gini ya? Bau ya Bu ya? Bau apaan sih ini Bu? Baunya dari arah makam Bu. Jangan-jangan dari makamnya kemarin. Iya kali. Kalau begitu harus kita cek ya. Kita lihat yuk Bu. Pak, tolong dong Pak. Pak, bau tuh Pak. Pak, ada bau apanya dari sebelah sana? Ya? Ada bau tuh dari sebelah sana. Dari arah makam Pak. Ya. Itu kenapa ya makamnya masih acak-acakan ya? Siapa yang ngacak-ngacak? Sampai kayak begitu ya? Pak ya Pak.
Aduh, saya nggak kuat tuh baunya, Mak. Kabar makam yang dibongkar itu semakin heboh. Warga nggak berani lewat di depan makam. Selain bau, mereka juga sangat takut. Kenapa, Roy? Aneh mah. Tadi kayak ada yang jalan belakang, tapi kok gak ada orangnya? Perasaan kamu aja kali, nggak ada siapa-siapa kok. Enggak mah. Kayaknya kita ada yang ngikutin deh. Ngomong aneh-aneh ah. Udah yuk. Roy, ya ampun, hati-hati dong. Kamu itu gimana sih, hati-hati ya. Mah, tadi kayak ada orang tarik kaki Roy gitu mah. Makanya Roy jatuh. Ih, ini cepet pulang yuk. Aduh, harusnya kita nggak lewat kuburan, ini serem deh. Iya mah. Mas, kamu kenapa, Mas? Nggak tahu ya, bauku kok kerasa sakit banget ya. Coba aku periksa. Ya ampun, Mas. Kok mau gini sih, Mas? Kita ke dokter ya? Apaan, supaya ke dokter, aku cuma kecapean aja kok. Paling kamu pijitin juga sembuh. Iya, Mas, tapi aku khawatir kalau dibiarin terus nanti malah parah. Udah deh, kamu gak usah lebay, mending sekarang pijitin aku ya. Yuk. Mah, Roy, kebelet pipis mah. Roy, pipis dulu ya. Iya. Kenapa, Kek? Perasaan kakek nggak enak, Andi. Mungkin karena pintu kebuka kali, Kek. Tunggu ya, Kek. Bubur ayam! Bubur ayam! Bubur ayam! Kok sepi gini ya pelanggan? Nggak ada yang beli bubur. Aduh, mana bubur masih banyak lagi. Bubur ayam! Bang, bubur ayam, Bang. Pak, mau beli bubur? Sebentar ya, Pak. Bapak yang tadi mana? Pak, Bapak, Pak. Pak. Ternyata cuma mimpi. Kenapa kedap-kedap kayak gini? Astagfirullahaladzim, Mas. Ada apa sih sebenarnya, Mas? Enggak ada apa-apa kok. Nggak ada apa-apa gimana sih, Mas? Orang kelihatan masih seret-seret gitu kok. Yaudah kalau gitu, kita cari Ustadz biar rumah ini nggak ada yang aneh-aneh lagi. Ustadz, kamu tuh ngapain sih panggil Ustadz? Mas, kamu juga ngerasa kan kalau rumah kita itu udah diteror? Teror gimana sih maksud kamu? Aku tadi cuma ngelindur aja kok, nggak apa-apa. Udah jangan aneh kok ngomong. Makan bubur ayam yuk. Boleh kok. Soalnya Roy juga lagi lapar nih. Yuk. Oh iya, bentar ya.
aja sih? Udah yuk, ntar kita kehabisan. Kok kita makan bubur tempat lain aja yuk. Emang kenapa? Pasti enak bubur ayamnya. Enggak kok, Roy gak mau makan bubur di situ lah kok. Roy! Roy, kita beli bubur di mana? Mana ya? Gak tahu deh kok. Cari dulu aja. Halo kamu! Jangan ganggu aku! Jangan ganggu aku! Lepasin! Lepasin! Si Roy! Lepasin, tolong! Tolong! Roy! Roy, mau kemana Roy? Mana kakek itu? Dia kok bawa aku ke sini? Apa maksud kakek itu? Hei, kok kamu ada di sini sih? Iya, kamu ngapain di makam? Ih, Nina diam. Maksudnya aku duluan yang nanya. Kamu nggak usah ikut-ikutan. Tanya aku. Udah. Tadi Roy gak tahu teman-teman. Ada kakek-kakek yang tarik Roy ke sini. Siapa Roy? Gak tahu. Tapi yang pasti kakek itu bukan manusia. Roy! Kamu ngapain sih di sini? Roy, kamu kenapa? Sadar, Roy! Gimana nih, Ling? Kita harus tolongin Roy. Nina, tapi caranya gimana? Roy, jangan ditutup dulu. Roy udah bangun. Untungnya aja Roy nggak kenapa-napa. Aku panik aja sih. Maaf kok. Kamu ngapain sih sampai ke makam ini? Tadi kok ada hantu kakek tua kok. Dia tarik Roy sampai ke sini. Ada hantu yang narik kamu ke sini? Iya kok. Udah yuk, kita pulang aja. Aku nggak mau kamu kenapa-kenapa lagi. Yuk. Iya kok. Bubur ayam. Bubur ayam. Bu Romlah, mau beli bubur ayam lagi? Enggak, saya cuma mau bilang bubur ayam Bang Dodi kalau dibawa pulang rasanya aneh. Wah Bu, jangan ngomong sembarangan ya, itu fitnah namanya loh Bu. Saya nggak fitnah, yang benar itu bubur ayam Bang Dodi rasanya nggak enak banget kalau dimakan di rumah. Ah Ibu nih Bu, kalau nggak mau beli bubur saya nggak usah beli, mending pulang Ibu. Dibilangin malah nggak percaya. Salah yang ngomong. Bubur ayam. Bubur ayam. Kenapa, Bang? Kenapa, Bang? Nggak tahu, Mas. Tiba-tiba punggung saya sakit sekali. Udah santai, Bang. Kalau gitu kita antar pulang aja. Ayo. Roy, kamu kenapa? Kok tadi tiba-tiba mendadak kejang-kejang gitu? Iya, tadi kita khawatir banget. Ih, Nina, kamu gak usah ikut-ikutan. Maksudnya aku duluan. Tanya aku. Udah. Ih. Tadi kayaknya ada yang bongkar makam seseorang. Dan kakek yang tarik tangan aku itu, kayaknya makamnya dia yang dibongkar. Roy, kayaknya kita harus selidikin dah. Iya, kasihan kakek itu kalau terus gentayangan, makamnya dirusak. Iya, Ling. Nina, kita harus lidikin. Kamu mau sama siapa sih? Roy
lagi ngomong sama temen Royko. Roy, pergi dulu ya. Roy, kamu bukan lagi. Kita harus pulang. Udah kok, Roy. Gak bakal ada apa-apa. Udah, Roy, pergi dulu ya. Anaknya kok lari, Pak? Macam ketakutan gitu. Iya, kok anak sendiri bisa takut sama Bang Dodi sih? Iya bang, belakangan ini sifat anak saya emang jadi aneh. Nak, kamu kenapa sayang? Ada apa sih? Ya udah tunggu sebentar ya. Ada apa ya? Ini Bu, Bapak. Masya Allah mas, sakit. Iya, aku agak enak badan. Ya udah kalau gitu, Mbak, Ibu, kita pamit dulu ya. Iya Bu, Pak. Terima kasih banyak ya. Mas, lebih baik mas istirahat dulu. Yuk. Pak. Iya, Dek. Ini faktanya, Pak. Katanya beberapa hari lalu ada kasus pembongkaran makam ya, Pak? Oh, itu. Iya, Dek. Beberapa hari lalu ada orang yang bikin makam sampai berantakan. Berarti jenazahnya diambil dong, Pak? Oh, enggak. Kalau jenazahnya masih ada. Terus diambil apa dong? Itu dia, saya juga nggak tahu, Dek. Tapi saya nemuin itu tuh, pakaian laki-laki komplit. Nih. Pak, nama mayat itu Ki Gending Kusumo kan? Dia mati pas Jumat Kliwon kan? Iya, Dek. Kok kamu tahu? Kan makamnya udah nggak ada, Dek. Astagfirullahaladzim. Mas, kamu gak kenapa-napa kan, Mas? Bu, ini pundak aku sama leher aku sakit banget ya. Udah gitu panas banget rasanya. Terus, Bu, aku sesak napas kayak gini. Ya Allah, Mas. Kamu semakin parah, Mas. Itu suara apa ya? Sebentar, Mas. Iya, tenang, ada ibu di sini. Ada ibu di sini, sayang. Semangat ya, kadang kamu nak. Apa yang terjadi sama suami kamu? Kasihan Lastri, hidupnya penuh cobaan. Udah suami dan anaknya sakit, dia juga terus-terusan diganggu oleh makhluk gaib. Lastri jadi makin bingung. Dia nggak ngerti kenapa rumahnya jadi penuh dengan teror. Astagfirullahaladzim. Ini badan aku kenapa jadi pada sakit semua ya? Lastri! 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 Lastri!
Kamu nggak apa-apa kan? Di rumahnya Desi ada hantu kakek-kakek tua. Dia mau ngambil Desi. Kita harus tolongin Desi. Cepet. Oke, Mama sama Papa angkat nantar kamu. Roy, kamu bawa lonceng kakek untuk melawan hantu jahat itu. Tapi kek, kalau lonceng itu dibawa, nggak ada yang bisa lindungi rumah ini. Kalau nanti makhluk-makhluk gaib ke rumah kita, gimana kek? Koko bener sih, mendingan loncengnya di rumah aja biar lebih aman. Lonceng ini untuk melindungi Roy. Kek, enggak kek. Kakek nggak usah khawatir kek. Roy bakalan coba pakai kekuatan sendiri kek. Roy, kamu bergantung sama lonceng itu terus kek. Roy, kakek percaya kamu bisa mengalahkan mereka. Roy pergi tanpa membawa lonceng milik papi. Meski ada kekhawatiran dengan diri saya, tapi saya sangat bangga dengan keyakinan yang dimiliki Roy. Juga keteguhannya untuk menolong sesama orang lain. Ada bau bangkai. Masuk banget. Terakhir kali Roy kesini, baunya gak kayak gini. Iya, ini kayak apa ya? Ya, Mama juga nyium samar-samar. Iya, kayak bau bangkai. Penyebabnya apa ya? Bau bangkai itu dari rumah ini, Pak. Pak. Pak Hasan, Bu Lani, Roy, ada perlu apa ya malam-malam gini? Tante, Desi dalam bahaya. Roy bantuin ya. Desi dalam bahaya. Boleh, silakan masuk. Iya, Tan. Desi. Ya Allah, Desi kenapa, Nak? Nak, kamu kenapa, Nak? Ya Allah, Nak, sadar, Nak, Ibu mohon, Nak. Tante, biarkan Roy bantuin Desi ya. Iya, Roy. Tante mohon bantu Tante. Tante gak mau kehilangan dia, Roy. Sayang. Iya, Tan. Hantu kayak itu, dia yang buat Desi kayak gini. Maksudnya apa, Roy? Hantu apaan, Roy? Ada hantu kakek tua. Dia nakut-nakutin Desi. Roy tahu dia di mana? Di mana, Roy? Ya Allah, Mas Dodi. Ya Tuhan, hantu itu di sana. Roy, maksudnya apa sih? Sekarang hantu itu ada di bahu Om. Hantu apa sih, Roy? Dia berwujud kakek-kakek. Mas, bahu kamu memar. Jangan-jangan itu penyebabnya, Mas. Mana mungkin sih ada setan di atas bahu aku. Aku cuma sakit biasa kok. Hantu itu yang selalu ganggu Om, Tante Sri, dan juga Desi. Iya bener, Mas. Selama ini Desi nggak mau ketemu sama kamu. Dia ketakutan. Mungkin karena hantu kakek itu. Ini paling cuma akal-akalan anak kecil itu doang. Roy kayak mencium aura negatif sini. Kuat banget. Jadi sini
Ada yang ngumpetin sesuatu di sini. Kamu jangan asal ya kalau ngomong. Roy merasa ada aura negatif di rumah itu. Walaupun belum tahu apa yang disembunyikan, tapi Roy merasa ada benda yang disembunyikan itu kunci dari semua teror yang dialamin keluarga Lastri. Ruangan apa ini? Ini adalah ruangan khusus suami saya. Saya dan Desi nggak boleh masuk dalam ruangan. Dan kotak ini. Sini. Nggak ada apa-apa dalam kotak ini. Mendingan sekarang kalian semua pergi. Tapi Om. Saya bilang pergi. Jangan bicara kasar pada anak saya. Kalau Roy mau melihat isi kotak itu, artinya pasti ada sesuatu. Dan kalau Anda tidak mau menyerahkan secara sukarela, saya sendiri yang akan memeriksa. Astagfirullahaladzim, Mas. Untuk apa Mas menyimpan potongan kain kafan ini, Mas? Ini punya siapa, Mas? Maafin aku, Lastri. Aku ngambil kain kafan ini dari seorang kakek-kakek yang meninggal di malam Jumat Kliwon. Aku tuh malu sama kamu, Lastri. Aku malu karena selama ini selalu kamu yang menafkahi aku dan juga anak kita. Maka dari itu aku ngambil jalan pintas dengan cara pesugihan kain kafan. Aku benar-benar gak nyangka, Lastri. Aku gak nyangka kalau ternyata pesugihan yang aku lakukan itu membuat aku dan anakku sendiri menderita. Dan akibat kebodohan aku, anak aku sendiri yang jadi korban. Maafin aku, Lastri. Tolong maafin aku. Om, masih ada jalan keluar, Om. Tolong kasih tahu saya gimana caranya. Saya mau menebus semua kesalahan dan dosa saya. Tolong kasih tahu. Gampang, Om. Om tinggal balikin kain kafan itu ke tempat asalnya. Setelah itu keluarga Om gak bakalan diganggu lagi sama hantu kakek tua itu. Astagfirullahaladzim. Baunya busuk. Terus, Pak Dodi. Dan kapan itu harus cepatnya dikembalikan? Bismillahirrahmanirrahim. Syukurlah. Tuhan baik. Perlahan memar di bahu Pak Dodi sudah mulai menghilang. Alhamdulillah ya Allah. Maafkan hamba karena hamba telah terbawa bisikan setan. Dan hamba telah melakukan hal yang kau benci ya Allah. Pak Dodi, maaf. Saya cuma mau berpesan. Hendaklah dalam mencari rezeki harus selalu di jalan yang benar. Jangan biarkan diri kita terlena hingga terjebak di jalan yang sesat.
Alhamdulillah kamu udah sadar. Kamu udah bisa ngomong juga, nak. Iya Bu, Desi udah bisa bicara lagi. Makasih ya Roy, udah bantuin aku dan keluarga aku. Gak usah ucapin makasih. Ngilangin orang, itu udah kewajiban Roy. Desi, sayang, maafin Papa ya. Maafin Papa sayang. Maafin Bapak ya Desi. Bapak janji, Bapak nggak akan mengulangi sikap buruk Bapak lagi. Bapak, Desi senang kakek hantu itu udah nggak gangguin Bapak lagi. Iya sayang. Malam itu kami jadi saksi dengan perbuatan sesat Dodi yang nyaris mengorbankan keluarga Dodi. Peristiwa yang sangat menakutkan ini memberi banyak pelajaran. Dalam melakukan segala hal, hendaklah selalu ke jalan kebenaran.